Sebuah pagi yang penuh keharuman dan kemegahan di Istana Majapahit, di mana Sang Prabu Hayam Wuruk menerima para menteri dan pemuka negara. Namun, di balik gemerlap prestasi Gajah Mada dan keemasan pemerintahan, terdapat pemikiran yang tersembunyi, yang tak lain adalah pemikiran Gayatri Rajapatni. Gajah Mada tiba-tiba menyuarakan kewajiban kenegaraan pada suatu pertemuan tersebut. Rajapatni ingin menggelar peringatan 12 tahun meninggalnya Ibu Suri, Rajapatni Tribuwana Tunggadewi, pada bulan Badra tahun itu. Gajah Mada dengan lugas mengajak keturunan Rajapatni dan pembesar Majapahit untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Pesta peringatan itu menjadi megah, dihadiri oleh semua pemimpin agama dan pemerintahan Majapahit. Rajapatni, yang dalam kakawin Nagara Kertagama disebut sebagai Gayatri, adalah salah satu dari 4 putri Raja Kertanagara, Raja terakhir Singhasari. Prapanca, penulis kakawin Nagara Kertagama, memujinya sebagai sosok istimewa yang bukan hanya nenek raja, tetapi juga penasihat utama dalam pemerintahan. Gayatri, atau Rajapatni, bukan sekadar figur sejarah, ia dijuluki sebagai Rajapatni yang paling terkasih, dan kemampuannya sebagai penasihat terlihat dalam kebijaksanaannya selama pemerintahan. Setelah kematiannya pada 1350 rakyat meratapi kehilangannya, dan kesedihan itu hanya terobati setelah putrinya, Tribuwana Tunggadewi, dinobatkan sebagai raja. Pernikahan Gayatri dengan Raja Kertarajasa Jayawardana dianggap sebagai hubungan setara dengan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Dalam Nagara Kertagama, disebutkan bahwa Gayatri memiliki 2 putri pewaris tahta, yang kemudian bertahta di Jiwana dan Daha. Perannya sebagai Ibu Suri menjadikannya pengemban dan pengawas Raja Hayam Wuruk. Gayatri bukan hanya seorang ratu, melainkan juga figur yang mengenal dan membimbing banyak tokoh laki-laki besar pada masanya, termasuk Mahapatih Gajah Mada. Bersama putrinya, Tribuwana Tunggadewi, Gayatri berkolaborasi dalam membuat keputusan kenegaraan yang tak pernah meleset. Meskipun pemikiran Earl Drake, seorang sejarawan, tentang Gayatri terbilang kontroversial, dia meyakini bahwa pandangannya sesuai dengan keterbatasan informasi yang ada. Drake menyesal bahwa Gayatri tidak banyak dikenal karena tidak pernah secara resmi dinobatkan sebagai ratu, namun, perannya yang signifikan dalam membentuk Majapahit tidak boleh diabaikan. Pesta serada yang meriah dihiasi dengan harapan agar Gayatri melimpahkan berkah kepada raja dan kerajaan. Rajapatni dimakamkan di Kamal Pandak dan di Bayalangu pada 1362, dan candinya dijadikan tugu pemersatu, menjadi penawar kutukan yang terjadi pada masa lalu. Gayatri Rajapatni, seorang perempuan bijak yang mengabdikan hidupnya untuk kejayaan Majapahit, menjadi sosok yang pantas mendapat penghormatan dari generasi setelahnya. Meskipun terlupakan selama 500 tahun, kini kita dapat memahami peran dan kontribusinya melalui interpretasi sejarah yang lebih mendalam. Dalam buku penuh warna dan penuh wawasan, Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, karya Earl Drake membuka tirai sejarah dan membawa kita ke dalam kehidupan Gayatri Rajapatni, putri bungsu dari Kertanegara, Raja Singhasari. Tidak sekadar seorang putri kerajaan, Gayatri tampil sebagai figur yang membentuk takdir dan kejayaan Majapahit. Kisah dimulai dari tragedi serbuan kerajaan Kediri yang menghancurkan kerajaan Singhasari, menyisakan puing-puing kehancuran dan kehilangan orang tua Gayatri. Namun, daripada meratapi nasib, Gayatri bangkit dengan tekad bulat untuk membangun kembali kejayaan yang hilang. Bersama Raden Wijaya, ia merancang strategi menggagalkan bayang-bayang serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Dalam gambaran yang memukau, Gayatri diposisikan sebagai Prajnaparamita, Dewi kebijaksanaan tertinggi. Kesempurnaannya tidak hanya terpancar dari kecantikan lahiriah, tetapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang memimpin langkah-langkahnya. Karyanya tak hanya melahirkan anak-anak, melainkan juga pemimpin-pemimpin besar seperti Raden Wijaya, Gajah Mada, Ratu Tribuwana, dan Raja Hayam Wuruk. Buku ini tidak hanya mencatat peran besar Gayatri sebagai pilar keluarga kerajaan, tetapi juga menyorot keputusannya yang bijak saat Jayanegara wafat. Alih-alih ambil alih tahta, Gayatri memilih untuk menjadikan putrinya, Tribuwana Tunggadewi, sebagai penguasa Majapahit. Keputusan ini disertai dengan pertimbangan mendalam, termasuk menghindari potensi sengketa internal yang bisa saja muncul mengingat asal-usulnya dari Singhasari. Kisah menarik berkembang saat Gayatri memasuki masa biksuka, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar bahkan ketika memilih untuk mengabdi dan mengejar kearifan. Keputusan untuk tidak menjadi raja bukanlah tanda kelemahan,
melainkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan kerajaan. Gayatri Rajapatni, dengan kebijaksanaan dan lelaku hidupnya, menjadikan Gajah Mada, seorang rakyat biasa, sebagai Mahapati. Keputusan ini bukan semata-mata untuk memuaskan ambisi dirinya, tetapi lebih pada visi panjangnya untuk masa depan Majapahit. Dengan tindakan-tindakan bijaknya, Gayatri bukan hanya memberikan inspirasi pada zamannya, tetapi juga meninggalkan warisan berharga bagi perempuan masa kini, sebuah kisah kepemimpinan yang memukau dan penuh inspirasi dari seorang wanita bijak di tanah Majapahit. Dalam perjalanan sejarah yang memukau, Gayatri Rajapatni, putri bungsu Kertanegara, Raja Singhasari, tampil sebagai tokoh penting yang membentuk takdir Majapahit. Kisahnya yang penuh perjuangan dan kebijaksanaan menjadi sorotan dalam buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake. Diceritakan dalam kitab Pararaton, awalnya Raden Wijaya hanya menikahi dua putri Kertanagara, Tribuaneswari dan Gayatri, sebelum Majapahit berdiri. Namun, kehidupan mereka tak lepas dari serangan musuh, khususnya saat Singhasari runtuh pada tahun 1292, Raden Wijaya berhasil menyelamatkan Tribuana, tetapi Gayatri ditawan musuh di Kadiri. Setelah pura-pura menyerah pada Jayakatwang, Raden Wijaya akhirnya berhasil menyatukan kembali keluarganya. Kisah perang dan politik tak terelakkan dalam perjuangan Majapahit melawan Jayakatwang dihidupkan kembali. Pararaton mencatat bahwa Raden Wijaya bersekutu dengan bangsa Tatar, Mongol, dengan tujuan mengalahkan Jayakatwang. Namun, sejarawan berpendapat bahwa kisah ini lebih merupakan imajinasi daripada kenyataan sejarah, dengan pasukan Tatar dipimpin oleh Ike Mese yang sebenarnya bermaksud menaklukkan Kertanagara. Setelah kemenangan melawan Jayakatwang, Gayatri memasuki masa biksuka dan memilih untuk tidak mengambil tahta Majapahit. Keputusannya yang bijak menjadikannya Ibu Suri, memastikan bahwa kerajaan dijalankan oleh pemimpin yang tepat. Gayatri bahkan menciptakan sejarah dengan menjadikan Gajah Mada, seorang rakyat biasa, sebagai Mahapati. Setelah wafatnya Raden Wijaya pada tahun 1309, putranya Jayanagara menggantikan tahta. Namun, kekosongan keturunan menyebabkan kebijakan suksesi yang unik. Menurut Nagara Kertagama, Gayatri sebagai sesepuh keluarga kerajaan berhak atas tahta. Namun, karena Gayatri telah mengundurkan diri sebagai biksuni, putrinya Tribuanotunggadewi mewakilinya sebagai Raja Putri. Meskipun beberapa catatan sejarah mengklaim bahwa Tribuanotunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri pada tahun 1350, prasasti Singhasari yang ditemukan pada tahun 1351 membuktikan sebaliknya. Kontroversi ini memberikan nuansa misteri pada pemerintahan yang penuh kepahlawanan dan kebijaksanaan Gayatri Rajapatni. Terlepas dari perdebatan sejarah, Nagara Kertagama dan Pararaton sepakat bahwa pada tahun 1362, Hayam Wuruk, Raja keempat, mengadakan upacara serada untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Sebuah penghormatan yang memperkuat warisan inspiratif dan kekuatan Gayatri, seorang wanita yang memainkan peran penting di balik kejayaan Majapahit. Sebuah perjalanan penuh keajaiban melintasi waktu dan sejarah di Candi Boyolangu yang terletak di Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan spiritual Dewi Gayatri, anak Prabu Kertanegara dari Singhasari dan istri Raja Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Melangkah ke dalam kompleks candi, terlihat megah dengan gapura yang menjulang tinggi, memberikan kesan pertama yang tak terlupakan. Namun, menuju lokasi Arca Gayatri, petualangan melibatkan melewati gang sempit, membawa ke dalam dunia yang lebih dalam dan mistis. Jono, seorang juru kunci Candi Boyolangu yang berusia 70 tahun, menjadi pencerita kisah magis ini. Ia membeberkan bahwa Gayatri, meskipun beragama Buddha, menikah dengan Raden Wijaya yang beragama Hindu. Poin menarik lainnya adalah pemakaman Gayatri, di mana abunya dibawa ke Candi Sanggrahan atau Candi Cungkup di Tulungagung, dan terakhir disinggahi di Boyolangu. Saat wafat di Trowulan, abu Gayatri diletakkan di lokasi Candi Boyolangu dan sebagian dilarung ke Laut Selatan. Ini tempat peristirahatan abu Gayatri yang didarmakan di Boyolangu, ungkap Jono dengan suara penuh kebijaksanaan. Candi Boyolangu sendiri, ditemukan pada tahun 1914,
menggambarkan peninggalan megah Majapahit yang dibangun selama 30 tahun pada masa